Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pencuri barang bukti emas 2 kg hanya dihukum dipecap sama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak adil katanya. Jadi masyarakat umum menduga aparat KPK bersih dari perbuatan korupsi atau perbuatan kejahatan lainnya. Ternyata ada aparat Komisi Pemberantasan Korupsi mencuri barang bukti berupa emas sebanyak 2 kg. Atas perbuatan aparat KPK tersebut dalam melanggar hukum, yaitu hukum administrasi kepegawaian dan melakukan perbuatan kejahatan berupa korupsi atau perbuatan mencuri. Pimpinan KPK hanya menjatuhkan hukuman administrasi berupa pemecatan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Penjatuhan hukuman pemecatan kepada aparat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak adil, terlalu ringan sanksinya. Karena perbuatan aparat aparat Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dituntut melakukan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, karena barang bukti korupsi tersebut akan dirampas untuk negara menjadi milik negara atau milik rakyat Indonesia. Mengapa hukumannya hanya dipecat sangat ringan, padahal perbuatan korupsi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya yaitu 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, 3. Hukuman badan. Maksimal hukuman badan selama 20 tahun. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tentang tindak pidana korupsi dengan 4 syarat. 1. Syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang dinyatakan dalam undang-undang. Jadi negara itu harus dalam keadaan darurat dan tidak boleh diucapkan dan harus dinyatakan dalam undang-undang bahwa negara dalam keadaan darurat. Kedua, syarat kedua, bencana alam. Jadi kondisi bencana alam, kalau ada kondisi bencana alam, di situ kalau ada melakukan korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Juga mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi artinya seseorang itu telah pernah melakukan perbuatan korupsi yang sudah dijatuhkan hakim hukumannya. Setelah selesai dia menjalani hukuman tersebut, belum waktu 5 tahun, dia melakukan perbuatan korupsi lagi, sehingga dapat dikenakan hukuman mati. Lalu resesi ekonomi atau resesi keuangan, ini kondisi keuangan negara dalam keadaan resesi maupun dalam keuangan maupun ekonomi atau keuangan ekonomi dan mengalami resesi negara Indonesia ini. Salah satu syarat dari 4 syarat tersebut dipenuhi dapat dijatuhkan hukuman mati, dan hanya satu saja syaratnya dipenuhi. Tidak perlu dipenuhi 4 syarat tersebut. Salah satu saja syaratnya dipenuhi dapat dijatuhkan hukuman mati. Sekarang dalam kondisi bencana alam dalam bentuk pandemi virus corona, maka ini dapat dijatuhkan hukuman mati. Sebaiknya aparat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani aparat KPK dengan memprosesnya agar diprosesnya melalui perbuatan korupsi dan diproses sendiri dan disidangkan nanti di pengadilan oleh KPK sendiri, dan juga atau menyerahkan perkaranya ke polisi
untuk dituntut dalam perbuatan pencurian emas 2 kg yang ancamannya 5 tahun. Karena banyak juga instansi itu karena aparatnya melakukan kejahatan tidak sampai hati dia menghukum berat. Sehingga dia hukumannya cukup ringan, paling dipecat. Padahal bisa dihukum masalah korupsi atau dilaporkan ke polisi melakukan perbuatan pencurian dan hal itu. Tetapi biasanya hal itu tidak ditempuhnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, di mana aparat KPK yang sudah mengambil emas sebanyak 2 kilogram hanya dipecat saja. Padahal emas 2 kilogram itu sudah mencapai 1 miliar itu. Sudah memenuhi syarat untuk diproses dalam perbuatan korupsi. Karena KPK dalam menangani perkara korupsi, minimal uang korupsi itu ada 1 miliar. Besar minimal. Sedangkan 2 kilogram emas tersebut mungkin nilainya itu sudah lebih dari 1 miliar. Sehingga sudah memenuhi syarat untuk dituntut atau diproses KPK sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.